Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Anto di channel Media Pendidikan. Channel di sini membahas terkait pendidikan dan beberapa media pendidikan yang di sini menampilkan beberapa konten yang sangat menarik dan edukatif tentunya bagi kalian. Bagi kalian yang belum subscribe nih, silahkan subscribe ya, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update video terbaru dari Kak Anto di channel Media Pendidikan. Di video kali ini pemirsa, kakak akan memberikan suatu model soal vektor, dimana si vektor ini adalah materi fisika kelas 10. Oke, di soal di sini diberikan suatu garis arahnya yang berbeda, ada yang arahnya tegak miring ke atas dan tegak miring ke bawah dan lurus secara horizontal ya. Oke, di vektor ini ditanyakan berapa sih resultan ketiga vektor ini pemirsa. Kita belum mencarinya. Oke, gimana cara mencari resultan ketiga vektor ini? Kalian pasti sedikitnya pasti sudah mau. Oke, kakak akan merecall sedikit nih. Si resultan gaya ini ya, ada gaya yang bekerja di suatu garis ini. Oke, kita akan menuliskan komponen-komponen yang penting penyusun dari si vektor ini ya, dimana si F1 adalah 20 Newton. Kita tulis terlebih dahulu, kita tulis 20 N. Oke, selanjutnya ada komponen si gaya kedua nih, yang arahnya kebetulan miring. Miringnya itu tidak miring sembarangan ya, ada sudutnya pemirsa. Kalau miring secara abstrak mungkin tidak ada sudutnya, jadi kita bisa menguraikan beberapa masing-masing gaya yang bekerja di ketiga vektor ini ya. Oke, si F3 bernilai 24. Lantas si sudutnya kita tulis di sampingnya pemirsa. Oke, si F2 ada 30 derajat kemiringannya, 30 derajat si F2. Si F3 berapa kemiringannya? Oke, si F3 agak besar nih, 60 derajat. Oke pemirsa, kakak anggap si kakak akan berikan tinta yang berbeda agar kalian bisa memisahkannya. Si F2 di sini, maaf, si sudut ini ya, kita anggap si alfa 1. Maaf, si alfa 2 lah biar gampang. Ini pemirsa, gimana kak cara ngerjainnya? Oke, setelah kita tahu nih komponen-komponen, kita tinggal mengeksekusi setiap resultan ketiga vektor ini. Wadidaw, gimana pemirsa caranya? Apakah masih hafal? Kita pakai tinta hitam. Di soal ini ada beberapa rumus atau ketentuannya pemirsa. Oke, kakak akan berikan kesepakatan ya. Apabila nih, kita lihat nih koordinat di sini yang searah ke kanan itu nilainya positif. Oke, kita pegang kesepakatan kita ya pemirsa. Kakak pegang nih, kakak genggam di tangan kanan kakak. Oke, si F1 nya nih kan ke kanan, kita asumsikan si ke kanan ini adalah bernilai positif. Oke, ke sini positif pemirsa. Begitupun halnya dengan si vektor ke atas, ini pun juga positif. Dah kak, terus yang negatif kemana kak? Kok nggak ada? Oke, tenang, si negatifnya ini pemirsa si kiri. Si kiri nih yang negatif, bukan aura negatif ya. Kita tulis kiri bawah, kiri bawah. Itulah kesepakatan kita. Kesepakatan kita gimana pemirsa? Atas kanan positif itu. Terus yang kedua, kesepakatan kedua, kiri bawah negatif. Oke, itulah kesepakatan kita
dalam mengerjakan soal ini. Oke, kita langsung saja eksekusi. Kita eksekusi di sini. Masih ingatlah kalian sigma F sama dengan 0. Oke, dimana sih suatu gaya nih yang bekerja akan pasti konstan ya dengan gaya yang bekerja yang berlawanan. Sigma F sama dengan 0. Kita pegang teguh si hukum ini. Kita kotakin. Oke, kita pakai tinta biru. Next pemirsa. Kita pilah-pilah si arah gaya yang berlawanan ini, yang arahnya bersinggungan dengan ini ya, si F1. Lebih gampangnya kalian jabarkan dulu nih si sigma Fx. Si X di sini kalian apa ya? Kalian persepsikan, kalian tanamkan ya ke pemahaman kalian. Dimana si X di sini adalah suatu garis yang apa pemirsa? Yang di sini, oke, yang bekerja di horizontal ini, yang bentuknya lurus horizontal ini si X. Kita tulis horizontal. 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 Bukan original ya pemirsa, beda sih itu konteksnya. Oke, next horizontal apa itu? Si X nya kok ditulis dahulu bukan si Y nya. Nanti kakak akan jelaskan si Y nya ini apa pemirsa. Oke, pasti kalian udah tahu nih, yang vertikal. Si Y vertikal alias yang tegak. Si X nya yang tidur. Oke, si vertikal. Si sigma Fx ini kita jumlah-jumlahkan nih, dimana kan sigma di sini kan berarti kan penjumlahan kan pemirsa. Kalian juga harus hafal sigma berarti penjumlahan. Kalau delta ini pemirsa, biar kalian nggak bingung. Aduh, bingung gak? Si delta adalah perubahan, sudah kakak jelaskan di video kakak di channel ini ya, kalian bisa cari nih di channel kakak. Ini perubahan, dimana perubahannya adalah selisih. Perubahan berlawanan dengan si sigma ini ya. Si sigma ini malah kontra dengan si delta, dimana si sigma adalah penjumlahan. Jumlahan. Oke. Setelah kita tahu nih beberapa simbol-simbol yang penting di hukum Newton ini, setelah sigma kalian tahu itu adalah penjumlahan, kalian jabarkan si F1, F2, F3, kalian jumlahkan. Tapi tunggu dulu, jangan asal menjumlahkan, karena di sini ada aturannya di sini sudah kakak sepakati. Oke, kita tulis si F1-nya. F1 kan ke kanan, berarti positif. Sudah kakak berikan alias kesalahan teknis sedikit ya, dimana si sigma Fy tadi belum kita sempat cari karena si komponen tadi agak salah nih kakak dalam memberikan kesepakatan tadi. Oke, kita akan merubah kesepakatan tadi ya, yang semulanya tadi si atas kanan ini positif, setelah itu si kiri bawah ini negatif. Kakak akan sedikit merevisi yang sudah kakak persepsikan kepada kalian terkait aturannya tadi ya. Si sigma Fx tadi tandanya si F2 tadi agak berbeda nih, bukannya positif ya. Oke, sebelumnya kakak akan kasih sedikit recall bagi kalian. Oke, tinta hijau.
kalian lihat nih dengan teliti, ini kan hampir serupa dengan bentuk bangun datar ya. Oke, kakak akan sedikit bergeser ke bawah. Ini kan bentuknya kan agak mirip seperti segitiga ya sekilas. Ini kan gini, segitiga sama sisi. Ini ada garis tengahnya yang dua sisinya ini, setengahnya ini kalau kita jumlahkan sama setengah tambah setengah kan satu. Setelah kita visualkan nih, oke, setelah kita visualkan nih pemirsa, si bentuk ini kita bisa mengotak-ngatik beberapa segmen ya. Segmen yang pertama, hitam. Segmen yang pertama di sini adalah, kalian lihat nih, kan ini belum kita kasih tanda, si F3 nya otomatis negatif karena ini masuk ke kuadran negatif. Ini area negatif ya, ini positif, pasti ini positif nih. Yang 3, 1, 2, 3 ini pasti dikatakan negatif. Oke, di bentuk segitiga ini kan kalian lihat nih dari sudut pandang garis ini, kan si sinus F2 ini kan pemirsa, ini kan letaknya kan di area sini kan, otomatis kan ini bernilai negatif. Oke, kita kasih ini negatif, si F2 ini negatif. Oke, yang tadi salah ini kakak akan merubahnya, menggantinya dengan sedikit perubahan untuk perhitungannya. Kita tulis ulang ya, 20 Newton, langsung kita kalikan di F2 nya berapa tadi, 20, kita kalikan dengan sinus 30 derajat berapa, benar, hasilnya adalah setengah kita kalikan dengan F2, hasilnya sama 20 kalikan setengah, 10 Newton. Oke, jangan risau ya bro and sis, kita akan mengotak-ngatik ini agar bisa ketahuan nih berapa dalamannya, ini kita belum tahu. Si F3 24 cos 60 derajat bernilai setengah, 24 kalikan setengah bernilai 12 Newton. Tinggal kita operasikan perhitungan seperti biasa, 20 kurang 10 Newton, 10 kurangin 12 negatif 2 ya. Oke. Negatif 2 Newton. Oke, akhirnya kita temukan komponen yang Fx nya ini. Next kita beranjak ke sigma Fy, kita akan eksekusi nih karena tidak sabar. Kalian pasti tidak sabar kan hasilnya berapa. Kalian juga sama, si sigma Fy dalam rumus ini, segitiga ini kan si Y nya ini kan tidak masuk kan di area ini kan X ya, masih horizontal, tidak masuk ke area yang tegak. Yang tegak ini kan Y, otomatis Y ini adalah 0 karena F1 nya adalah 0, kita tulis 0. Oke, 0 sudah kita simpan nih angkanya. Setelah ini kita cari si F2 ini, F2 nya ini kita jabarkan berapa ya ini F2 nya, ini kan sinusnya cos, ini bisa, ini kan sinus kan ini kan, nah ini kan sin. Oke. Otomatis yang Y ini adalah ini ya pemirsa, si ini ini pemirsa. Ini nih yang tadi salah nih, tadi kita salah memberikan persepsi. Oke, ini arahnya ini kan ke bawah, ini ke bawah,
ini ke kanan, move ke kiri, ini kan ke kiri, berarti ini ke atas. Aduh. Oke, maka dari itu di sini kita akan memberikan garis lagi. Aduh, lupa kakak tadi. Ini kan miring ya. Oke, ini kan miring. Nanti sini. Aduh. Oke, maka didapatkanlah suatu garis bantu untuk menjelaskan ini, menerjemahkan suatu arah vektor ini ya. Yang paling penting adalah arahnya ini ya, pemirsa. Arahnya ini adalah yang wajib kita cari, arahnya ini di mana. Ini kan arahnya ke sini ya. Ini tadi ke kiri. Ini ke atas. Ini ke kiri, ini ke bawah. Jadi agak bersinggungan nih antara panah di atas dengan panah di bawah. Alhasil si sigma FY ini ketemu nih jawabannya. Kan F1 kan tidak masuk, kita tulis 0. F2 nya kita jabarkan. F2 di area ini. Ini 30 derajat. F2 ini ya. Ini ya. Ini positif 20 Newton kalikan dengan cos 30 derajat. Ini kan si FY ini kan masuk ke area cos ya, ke kiri ya. Jadi cos 30 derajat, tulis dulu 30 derajat. Oke, selanjutnya kita cari si F3 nya ini, arahnya vektornya kemana. Yang paling penting di sini adalah kita cari dulu vektornya. Step yang paling urgensial. Oke, si F3 di sini adalah Y di sini mengarah ke kiri. Kiri nih. Kiri kan ini F Y, ini kan miliknya sini ya. Jadi si 24 kalikan dengan cos. Oke, lanjut si F3 nya ini itu kan 24 ya. 24 kita kalikan dengan sinus sin berapa itu? Sinus 60 derajat. Sama dengan kita kan sudah dapatkan nih 20 cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kalikan setengah akar 3 berapa? 20 ini 10 akar 3. 10 akar 3. Di sebelah kanan 24 kalikan dengan sinus 60 derajat berapa? Hasilnya adalah setengah akar 3 kalikan negatif 24, hasilnya negatif 12 akar 3. Setelah kita tahu nih bentuk akar-akarnya nih, tinggal kita keluarkan agar angkanya lebih sederhana. Si akar 3 nya kita keluarkan, tinggallah seorang diri. Bilangan real di sini 10 dengan 12. Oke, kita beranjak ke bawah. 10 kurangin 12 negatif 2, hasilnya didapatkanlah si sigma FY ini bernilai negatif 2 akar 3. Kalian kalau mengalihkan suatu bilangan akar, si bilangan asli atau realnya ini kalian taruh di depan, maka didapatkanlah suatu komponen yang kedua. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. Nih gimana? Aduh, Pak, kok masih belum berakhir-akhir kah ini soalnya? Oke, tenang, kalian simak dari video awal sampai akhirnya supaya kalian lebih paham dan paham benar. Jangan paham KW. Oke, jangan sampai paham abal-abal ya, karena ini sangat penting.
Yang paling penting di sini ada arahnya si resultannya. Kita kan mencari resultannya dari tadi, belum ketemu. Adalah akar sigma fx2 negatif 2 ini di akar, maaf, dikuadratkan, next dijumlahkan si sigma fi ini. Oh iya, ini 2 ya. Si sigma fy ini adalah negatif 2 akar 3, negatif 2 akar 3. Oke, cantik nih angkanya. Kita bisa mengolah yang paling sederhana ya. Negatif 2 kita kalikan negatif 2 positif 2. Positif 2. Selanjutnya negatif 2 akar 3 dipangkatkan 2. 4 kita pangkatkan si akar. Alhasil si akarnya hilang, disappear. Tinggallah seorang 3 pangkat 2 akar 3 pangkat 2 ya 3 hasil 3. Negatif 2 kalikan negatif 2 4 kalikan 3 12. Ini 12. Kita agak puaskan akarnya. Sehingga di sini resultannya bernilai akar 16. Ini kan angka yang seiras ya. Akar 16 berapa? Pastinya 4. Oke. Alhasil kita sudah mendapatkan hasilnya. Jawabannya di sini adalah 4 Newton. Oke, sekian dari video kali ini ya pemirsa. Apabila kalian suka, kalian like dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, saya sudah membilangkan berkali-kali dari kemarin. Agar kalian tidak ketinggalan videonya, kalian klik tombol loncengnya ya pemirsa. Jangan lupa. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, kalian bisa men-share video kali ini apabila bermanfaat, dan tentu saja semoga bermanfaat ya bagi kalian. Cukup sekian dari Kak Anto di channel Media Pendidikan. See you next video. Oke, bye bye.